Zelensky tengah pusing 7 keliling, Menteri Keuangan Ukraina juga pusing. Kiev kesulitan keuangan buat gaji pasukan yang bertempur. Lambatnya bantuan keuangan dari Barat membuat Ukraina terpaksa mencetak uang untuk menggaji pasukannya dalam perang melawan Rusia. Demikian laporan yang diturunkan Wall Street Journal. Menteri Keuangan Ukraina Sergei Marchenko mengatakan kepada media yang berbasis di Amerika Serikat bahwa kondisi tersebut membuatnya sakit kepala terus-menerus karena harus terus menyeimbangkan biaya konflik dan pendapatan pajak yang lebih rendah dalam ekonomi yang babak belur oleh pertempuran hampir setengah tahun ini. Dengan sekitar 60% anggaran dihabiskan untuk pertempuran, Marchenko mengatakan dia harus memotong semua pengeluaran yang tidak perlu. Tapi itu masih belum cukup karena pendapatan pajak hanya menutupi 40% dari pengeluaran pemerintah, lapor WSJ. Pihak berwenang Kiev sebelumnya mengatakan mereka membutuhkan 5 miliar dolar Amerika per bulan untuk menjalankan negara dan tidak akan mampu mengatasinya tanpa bantuan Barat. Namun hibah dan pinjaman yang dijanjikan ke Ukraina oleh pendukung asingnya tiba lebih lambat dari yang diharapkan menurut jurnal tersebut. Misalnya Uni Eropa sejauh ini hanya menyediakan 1 miliar euro dari 9 miliar euro yang dijanjikan ke Kiev. Dengan Jerman menolak gagasan menawarkan pinjaman berbunga rendah yang didukung oleh jaminan dari negara-negara anggota blok. Menurut Marchenko, banyak waktunya di tempat kerja dihabiskan untuk mencoba membujuk pemerintah Barat untuk bertindak lebih cepat. Tanpa uang ini, perang akan berlangsung lebih lama dan akan lebih merusak ekonomi kami, jelasnya. Sementara itu, seorang penasihat ekonomi untuk Presiden Volodymyr Zelensky, Rostislav Surma, menggambarkan situasi ini dengan istilah yang lebih keras. Jika Kiev bertindak lamban di Barat, Rusia akan ada di perbatasan Polandia sekarang, katanya kepada Wall Street Journal. Mereka tidak merasakan perang, itulah masalahnya. Satu-satunya hal yang mereka rasakan di Uni Eropa adalah harga tinggi, ujar Surma. Karena kekurangan dana, Bank Sentral Ukraina tidak punya pilihan selain mencetak lebih banyak uang untuk memungkinkan pemerintah menggaji pasukan dan membeli senjata serta amunisi untuk terus berjuang. Pendekatan ini telah melemahkan mata uang nasional Ukraina, hryvnia, yang telah kehilangan 30% sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina, mendorong lonjakan besar dalam inflasi. Dia juga mengatakan konflik kemungkinan akan berkepanjangan dan ini harus diperhitungkan juga. Ini adalah perang gesekan. Anda harus berpikir dalam istilah ini untuk memikirkan 2022 dan 2023. Ini maraton, ujarnya. Awal pekan ini, Wakil Kepala Administrasi Presiden Rusia Sergei Kiryenko menuduh pihak berwenang di Kiev menjual rakyat mereka sendiri untuk berperang atas nama NATO. NATO akan dengan senang hati berperang melawan Rusia sampai Ukraina terakhir, seperti yang mereka katakan sendiri tanpa ragu-ragu. Kenapa tidak? Mereka tidak menyesalinya, katanya. Ternyata bukan Rusia, pasukan Ukraina lah yang melanggar hukum internasional. Pasukan Ukraina disebut melanggar hukum internasional. Bahkan tentara Presiden Volodymyr Zelensky dikatakan telah membahayakan warga sipil. Ini akibat tindakan Kiev yang mendirikan pangkalan militer di daerah pemukiman, termasuk di sekolah dan juga rumah sakit. Hal ini dikatakan Amnesty International pada Kamis kemarin tanpa mengesampingkan kejahatan perang yang telah dilakukan Rusia. Tindakan tentara Ukraina telah membuat warga sipil dalam keadaan bahaya. Hal ini juga termasuk dengan kejahatan perang karena bisa melibatkan warga sipil. Ini setidaknya berada di 19 kota dan desa terutama di wilayah Kharkiv, Donbas, dan juga Mykolaiv. Kami telah mendokumentasikan pola pasukan Ukraina yang menempatkan warga sipil dalam risiko dan melanggar hukum perang ketika mereka beroperasi di daerah berpenduduk, kata Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Callamard dikutip dari AFP.
berada dalam posisi bertahan tidak membebaskan militer Ukraina dari keharusan menghormati hukum humaniter internasional, tambahnya. Tentara Ukraina juga disebut telah gagal memberitahu warga sipil kesempatan untuk mengevakuasi daerah itu. Ini membuat mereka terancam terkena tembakan belasan Rusia. Lebih detail, peneliti Amnesty menyaksikan pasukan Ukraina menggunakan rumah sakit sebagai pangkalan militer de facto di 5 lokasi dan di 22 sekolah. Meskipun sekolah telah ditutup selama konflik, mereka berada di lingkungan sipil. Kami tidak dapat mengatakan apa yang dilakukan militer, tetapi kami membayar harganya, kata laporan itu mengutip seorang warga. Pemerintah Ukraina belum memberi klarifikasi soal ini dan tidak ada respon dari pihak Ukraina. Lambatnya bantuan keuangan dari Barat membuat Ukraina terpaksa mencetak uang untuk menggaji pasukannya dalam perang melawan Rusia, demikian laporan yang diturunkan Wall Street Journal. Menteri Keuangan Ukraina Sergei Marchenko mengatakan kepada media yang berbasis di Amerika Serikat bahwa kondisi tersebut membuatnya sakit kepala terus-menerus karena harus terus menyeimbangkan biaya konflik dan pendapatan pajak yang lebih rendah dalam ekonomi yang babak belur oleh pertempuran hampir setengah tahun ini. Dengan sekitar 60% anggaran dihabiskan untuk pertempuran, Marchenko mengatakan dia harus memotong semua pengeluaran yang tidak perlu. Tapi itu masih belum cukup karena pendapatan pajak hanya menutupi 40% dari pengeluaran pemerintah, lapor WSJ. Pihak berwenang Kiev sebelumnya mengatakan mereka membutuhkan 5 miliar dolar Amerika per bulan untuk menjalankan negara dan tidak akan mampu mengatasinya tanpa bantuan Barat. Namun hibah dan pinjaman yang dijanjikan ke Ukraina oleh pendukung asingnya tiba lebih lambat dari yang diharapkan menurut jurnal tersebut. Misalnya Uni Eropa sejauh ini hanya menyediakan 1 miliar euro dari 9 miliar euro yang dijanjikan ke Kiev. Dengan Jerman menolak gagasan menawarkan pinjaman berbunga rendah yang didukung oleh jaminan dari negara-negara anggota blok. Menurut Marchenko, banyak waktunya di tempat kerja dihabiskan untuk mencoba membujuk pemerintah Barat untuk bertindak lebih cepat. Tanpa uang ini, perang akan berlangsung lebih lama dan akan lebih merusak ekonomi kami, jelasnya. Sementara itu, seorang penasihat ekonomi untuk Presiden Volodymyr Zelensky, Rostislav Surma, menggambarkan situasi ini dengan istilah yang lebih keras. Jika Kiev bertindak lamban di Barat, Rusia akan